semua, kembali lagi pada kami podcast Owaku, obrolan abis kuliah. Yeay, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Susah. Susah. Lagi aku Yeay. mic. Oh iya, gue juga nggak bisa tepuk tangan. Iya. Oke, gimana nih? Arik, Michelle, apa kabar kalian semua? Apa aja kalian kesibukan kalian akhir-akhir ini? Sebelum hari recording ini ngapain aja sih? Ayo, siapa dulu yang mau duluan? Michelle dulu deh, Michelle. Katanya sibuk nih. Oke, gue sama seminggu ke belakang ya, itu tuh ya kuliah online. Cuman tuh kayak minggu ini tugasnya banyak banget. Gue nggak tahu kenapa, kayak tugas baca buku, tugas bikin resume, tugas bikin ringkasan lah. Gue tuh stres banget sih kalau mau bilang minggu ini. Tapi gue udah manage selesain tugas tadi siang. Terus tadi gue sempat nonton satu film di Netflix, tuh kayak pencapaian banget bisa nonton satu film. Wah. Sumpah, gimana ya, gue tuh selama kuliah susah banget nonton film, sampai gue ninggalin hobi gue nonton film. Dan minggu ini gue gak jadi procrastinator dan gue bisa selesai tugas gue tadi siang. Oh sama tadi tuh gue tadi pagi gue lo berdua tau kan gue lagi intern kan sekarang. Iya. Terus lagi uji coba interaksi sama klien, dan gue dapet 2 klien hari ini. Gue seneng banget sih. Cuman gue udah balas chat kliennya, tapi kliennya nggak balas chat gue. jadi udah, paling gue sibuk itu aja sih seminggu ini. Asik. Kalau Arik gimana, Arik? Kalau gua karena belum mulai kuliah, ya gua kesibukan gua lagi sibuk-sibuknya diet lah. Gua kurusin badan, gua futsal, gua nge-gym. Oh, lu masih Dia. nge-gym? Wow. Enggak. Gua baru mulai gym lagi. Oh, Baru mulai lagi. Akhir ini. Terus progres gua udah 2 minggu udah turun 5 kilo. 2 minggu 5 kilo, cuy. Iya. tepuk tangan. Wah, keren, tepuk tangan. Keren. Kecil. Siapa lagi? Oh, paling sama, kan gua masuk ke panitiaan. Jadinya gua udah mulai coba desain gitu lah. Kayak gitu sih kalau gua. Kalau lu sendiri Lan, lu sibuk ngapain Lan? Oke. Sebenarnya sih gue juga belum mulai kuliah sih, kayak si Arik. Cuman gue juga ada kayak kepanitiaan gitu. Kayak gue sempat cerita ke kalian kan. Jadi nih, selama semingguan ini tuh di kampus gue ada welcome week, tapi virtual, jadi online gitu. Jadi gini tuh, biasanya kalau gak ada corona, welcome week itu kayak ya orientasi lah, kayak ospek gitu tapi nggak ospek. Terus setiap hari Kamis sampai Jumat tuh kayak ada festival gitu. Jadi ada stall-stall penuh dengan society gitu. Jadi maba tuh kayak keliling-keliling, ngambil flyer atau daftar-daftar society yang mereka mau gitu. Nah tapi karena tahun ini kan ya tahu sendiri kondisinya gimana, jadi itunya online. Jadi karena gue panitia, gue mesti standby di webnya gitu, kayak mantengin live chat. Jadi kalau ada yang nanya-nanya ya gue jawabin. Itu gue shift-shiftan sama teman gue 3 jam karena panitia cuma 3 orang, cewek semua, dan kita tuh kayak jauh-jauhan gitulah. Cuman ya banyak sih yang nge-visit page society kita, kan gue Indonesian Society di kampus gue. Banyak sih yang nge-visit page kita, kayak 100 orangan di hari pertama, terus 40 orang di hari kedua. Tapi yang ngechat sih nggak banyak, dan ya lumayan kita nambah member juga sih. Terus selain itu ya gue paling edit video episode pilot kemarin. Terus nonton, ya gue nonton lagi nyelesain Bleach, kalau ada yang tahu Bleach, anime. Bleach. Iya, Bleach gitu pokoknya. Bagus Terus buat apa lagi? rekomendasi. Kenapa? Bagus buat rekomendasi di slip Iya. rekomendasi Yang bankai itu ya? Iya, lo tahu. Tahu dong. Oh, iya sih, maksudnya ya itu bukan informasi baru juga sih. Gue baru nonton jadi gue nggak tahu. Tapi belum selesai juga sih, soal panjang kan, 300 episode gitu. Ya pengen diselesain sih sebelum kuliah.
pokoknya gitu deh. Lah, Oh ya, Ari, lu kuliah mulai kapan sih? Senin kan ya? ya Senin tanggal Tanggal 28 28 gitu. September. Iya, gue juga tanggal 28. Nah, omong-omong soal kuliah nih ya guys. Mm-mm. Untuk episode ini, kita bakal ngebahas seputar belajar di kuliah dan juga di SMA. Hmm. Gitu. Oke. Oke, kalian siap untuk membahasnya? Iya. Siap-siap. Siap lah, siapin dia. Iya, siap Iya, aja ya. siap tidak siap. Oke, jadi kita mulai dulu ya dari urutan waktunya. Dari SMA dulu. Kan ini perbandingan antara SMA dan kuliah. Jadi di SMA, cara belajar kalian, pokoknya cara belajar kalian tuh gimana sih di SMA gitu loh, kayak pola belajarnya dari kelas 10, 11, 12. Siapa dulu yang mau mulai nih? Bisa sih, jangan gua. Misha lagi. Bisa. Gue ya. Aduh. Arik dulu atau Misha, serah deh. Rick kan tadi gue duluan, Rick. Ayo udah iya. Aduh ya ampun. Gua ya. Aduh ya ampun. Cara belajar SMA gua mungkin ya bisa dibilang gua SMA sangat amat menikmati masa-masa SMA. Jadinya gua hanya belajar di tahun terakhir saja. Iya dong. Kan kata SMA tuh masa-masa yang tidak akan terlupakan kan. Nah, ya udah, gue ya udahlah coba santai. Terus ya ya udah kelas 10, kelas 11 gue cuma menikmati hidup, dan kelas 12 tiba-tiba gue anjing mesti belajar. Kayak ternyata gue mesti belajar materi gue selama 3 tahun dengan tingkatan soal yang jauh dibandingkan soal-soal pas kita SMA gitu, kayak wah itu agak gila sih. Terus ya menurut gua kalau cara belajar gua pas kelas 12 itu sih kayak gua sih lebih tipe orang yang kalau lo belajar itu nggak bisa secara rame-rame gitu. Kayak kan nggak semua cara orang belajar tuh sama kan. Iya, betul. Kalau gue tuh kayak tipe orang yang kayak gue kalau di kelas nggak di kelas mana tuh, di kelas 12 maksudnya, di kelas di sekolah maksudnya di sekolah ya. Gue tuh kalau di sekolah tuh gue nggak tahu kenapa kayak nggak pernah ada aja gitu yang masuk pelajarannya, entah itu salah si gurunya atau salah guanya atau salah sistem pendidikannya. Aduh. Oh, batuk-batuk. Aduh. Lanjut. terus- Gimana? Oh iya. Ya akhirnya kayak ya kan mungkin untuk kita mengharapkan dari ilmu yang diberikan oleh sekolah mungkin agak tidak mungkin lah ya untuk tes SBM. Mungkin itu tidak mungkin lah. Jadi kayak Tidak kita mungkin. pasti membutuhkan bantuan dari tempat les lain atau dari bimbel-bimbel online. Nah, gua tuh akhirnya gue pakai kedua cara itu. Gue pakai bimbel online seperti Zenius gitu-gitu gue pakai. Nah, bimbel yang offline gue juga pakai tuh, bimbel MP. Nah, MP. tapi MP apa, MP? MP Ya, MP apa tuh MP? minta pelajar. Ya kan orang bisa nggak tahu. Oh iya, gue Iya, kira lu nggak tahu jelasin loh, dong. Cel. Ya ampun, oh iya, Aku jadi nggak tahu loh. MPI. Aku nggak tahu. Tai, astagfirullah. Kan gue nggak Lu nggak tahu? gue nggak bimbel. Gue tahu, cuman tahu, gue iya, nggak iya. tahu isinya Ah. gimana atau Ya jadi prosesnya gimana gitu loh. kalau bimbel di Maestro ini dia tuh lebih ke forum group discussion ya. Jadi kayak mereka ya diskusi-diskusi gitu, ngebahas-bahas soal. Nah, yang ternyata ini tuh nggak nyambung sama gua. Jadi kayak les ini tuh ibarat gua nggak sia-sia sih. Jadi kayak gua tuh jadi tempat les itu bukan buat belajar, gua jatuhnya kayak buat Oh. tolak ukur gua kemampuan gua dibanding yang lain, kayak ikut TO gitu. Gue lebih kalau belajar sih lebih masuk gue di
bimbel online itu kan di Zenius, kayak jadi kayak gue cuma nonton video, gue pelajarin gitu-gitu kan. Nah, Hmm, tapi salah juga gitu kalau kata gue cara belajarnya. kenapa tuh? Menurut gue cara belajar gue tuh kayak kurang efektif sih, soalnya dengan lo nonton video otomatis kan lo jadi kayak video itu kayak atau video bisa makan waktu 30 menit lah ya. 30 menit itu satu materi, sedangkan materi yang diujikan itu banyak. Nah, Hmm. gue tuh jujur gue tuh nggak habis gue nonton videonya. Oh serius? Iya, apalagi kita kan kayak mesti nguasain dulu pas angkatan kita kan mesti menguasai biologi, kimia, fisika, Mm-mm. terus sama MTK gitu. Terus kayak kan susah ya. Jadi kayak ya ya gue cuma belajar cuma sekilas-sekilas doang sih. Kalau itu ya Malah gitu. dari cara belajar gue sih kayak pokoknya intinya tuh kayak cara belajar orang tuh beda-beda, tapi ya kayak yang tahu maksimalnya lu itu cuma dia lu sendiri. Benar-benar. Jadi tuh kayak lu tuh mesti apa cobain semuanya, cari meta dari cara belajar lu itu, Meta apaan? most effective tactic available. Wih, Wah, kebanyakan main asik game banget. anjing. bahasa apa? Iya ya, itu meta tuh Pak. Jadi kayak ya lu mesti nemuin meta lu belajar aja. Itu sih kalau buat gua. Gitu. Lanjut Kalau Michelle. Michelle? Ya Michelle gimana Michelle? Aduh, gue tuh sebenarnya sama kayak Arik ya. Kayak baru fokus belajar tuh kelas 12. Tapi Mm-mm. gini loh, alasan gue baru belajar kelas 12, gue kasih cerita dikit aja. Pas Siap. SMA tuh gue salah jurusan kalau bisa dibilang. Gue minatnya IPS karena satu dan lain hal, dorongan orang tua gue dipaksa ambil IPA kan. Jadi tuh kelas 10, kelas 11 tuh gue menderita banget sih kalau dibilang belajar pelajaran SMA-nya. Cuman kalau misalkan, tapi gue tetap belajar sih. Gue tuh kalau kalian tahu gue suka bikin rangkuman. Iya iya. Iya. Tapi biasanya gue lebih rajin bikin rangkuman tuh ya paling sejarah, ekonomi, Yang lu minat. terus ya emang yang gue minat gitu loh, PKN, bahasa PKN lu Indonesia. minat? Ya kan sekarang PKN seru. apa dia jurusan dia? Oh Iya, iya. sekarang gue Nyambung. jurusan Astagfirullah. hukum. Iya, by the way gue sekarang jurusan hukum, gue dulu anak IPA. Oh my god. Oke. Terus ya sama, gue kelas 12 gue bukannya fokus orang-orang fokus UN, fokus SBM-nya Saintek, gue malah fokusnya soshum dan gue nggak fokus UN. Tapi ya ini sebenarnya jadi pesan juga sih, kalau misalkan yang dengerin podcast ini mungkin ada yang dari angkatan baru masuk SMA, kalian sebisa mungkin ikutin emang passion kalian, jangan ngikutin paksaan orang tua, atau enggak kan ada stereotype kayak anak saintek lebih keren atau apapun, enggak, don't Betul, listen to betul. them gitu, jangan Yep. dengerin mereka. Menurut gue lo harus tahu, belajar sosiologi itu susah, belajar ekonomi, belajar sejarah itu tuh susah gitu loh. Jadi menurut gue dua-duanya tuh equal susah. Jangan kayak gue lah, gue akhirnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh nilainya jelek, jadi kayak nggak belajar dengan benar, dan gue cuma kayak fokus di pelajaran yang emang gue suka. Ya udah, tadi tuh gue belajar rangkuman, tapi gue kayak sebisa mungkin catch up juga sih yang di IPA. Gue tuh dari kelas 10 gue itu ikut ini bimbel online sama kayak Arik, tapi gue bukan Zenius sih dulu, gue ada merek lain, gue lupa banget apaan ini aplikasinya. Dan gue sebenarnya juga ikut bimbel sama kayak Arik juga, mitra pelajar, tapi gue nggak pernah masuk kelas. Dan sumpah ini bego banget sih. Dan orang tua gue udah bayar full. Nih buat kalian yang punya privilege buat ikut les, please gunain itu dengan baik, jangan dipakai buat apa ya, jangan dipakai buat main-main gitu loh. Gak apa-apa sih kalau kalian mau main, betul refreshing. Maaf Rick, gue bukan Enggak, nyindir ya. gue juga gitu soalnya. Iya. Iya, gue coba bilang aja, kalau lo punya privilege buat les, ya gunain aja baik-baik gitu loh. Terus
untuk kelas 12-nya gue bimbel lagi, cuman gue pindah bimbel. Kebetulan gue ikut bimbel yang lebih intensif gitu loh. Namanya? Ada namanya, Inten. kalian tahu ya, proses Inten. Gue cabang Depok. Buat kalian yang tahu Inten apa, Inten kayak gimana culture-nya, lo harus tahu lah ya. Tapi it's Ya. completely worth it gitu loh. Kayak gue sebenarnya sama kayak Arik sih, gak bisa belajar di tempat yang rame, tapi somehow di bimbel ini gue bisa belajar dengan baik, mungkin karena sistemnya individualis, I don't know. Gitu aja sih kalau dari gue. Aku ada pertanyaan dong kak. Asik. Asik. Kenapa? Culture. Ada apa deh? Ada apa dik? Mau tanya apa dik? Karena aku nggak tahu, aku kasus khusus ya. Tapi oke, Inten itu culture-nya lebih gimana sih kalau dibandingin sama bimbel lain gitu? Kayak proses cara belajar mengajarnya gitu deh, atau targetnya tuh seintensif apa sih? Kayak sesuai namanya, seintensif apa sih gitu loh. Inten nih gue akan mencoba jawab dengan sangat baik. Gue sangat menghargai Inten sih, jujur gue sangat menghargai guru-guru gue, jadi gue tidak akan, gak ada yang bakal jelek sih di podcast ini. Yang baik-baik lah, Dan yang gue juga bermanfaat jujur, gitu. gue juga jujur, maksudnya ini bukan baik-baik for the sake of bagusin nama Inten, karena di sini juga nggak disponsor Inten. Tapi boleh kalau mau. Ntar Tapi tinggal kalau Inten kita mau, kirim invoice aja ke Intennya. Iya. I don't think so sih, I don't think that's Iyalah. gonna happen. Inten, kalau Arik lo nggak ditentuin level kan untuk masuk kelas? Kumon dong. Ya kumon dong. Lanjut. Ya kalau di Inten tuh kita ditentuin ada lulus A, B, C, dan itu tuh tes. Jadi kita tes TPA, tes potensi akademik, kayak TPA gitu sih. Seingat gue ya itu namanya TPA. Dan kita tuh dites kalau misalkan ya dapet lah kalau lu bakal ditempatkan dengan sesuai tes standar yang memenuhi dari tes lo itu lah. Dan kalau lo mau bilang seintensif apa, we're not allowed to megang HP di kelas. Fair HP enough. dikumpulin dan harus dimatiin. Oke, dan yang kedua itu lo diwajibkan untuk catat. Gue nggak tahu sih itu mungkin di kelas gue atau gimana, tapi lo harus catat, lo harus bawa buku. Ini dan tapi kayaknya di MP juga sama deh. Ada post quiz kan, itu ada post quiz. Nah post quiz itu ditaruh di papan pengumuman gitu loh. Gue tahu cerita hasilnya. Iya. Yes, hasilnya. Jadi kalau lu jelek itu kayak malu gitu loh, malu banget. Kalau gue tuh satu hari satu pertemuan itu dua matkul. Sorry, gue kayak salah deh. Pokoknya ada kebagi istirahat. By the way, yang ini gue omongin tuh Inten kelas 12 ya. Khusus kelas 12 kalau di Inten ya. Oh emang 10-11 beda lagi programnya? 10-11 ingat gue gak ada. Oh gak ada, jadi Inten tuh cuma buat kelas 12 doang? Seingat gue. Oh gitu, gue kira kayak MP kan ada yang dari kelas 10 gitu udah mulai. Dari SMP juga ada yang MP kan ya? Iya kan, SMP, emang iya kan. Maestro ya kan? Iya maestro. Emang beda ya? Gue gak tahu sih. Sama. Beda. Sama. Oh beda. Sama sama tapi beda nama doang gitu. Oh. Lanjut. Oke lanjut. Kalau di Inten tuh ya adalah TO sama TO. Cuman kalau TO tuh kita lucunya gini, kita ngerjain yang real beneran. Habis itu soal kita bawa pulang, kita kerjain lagi pakai explanation. Jadi ada kita namanya buku progress. Itu soal kita tempelin di situ, kita kerjain lagi. Boleh lihat buku, boleh lihat catatan. Habis itu kita taruh jawaban yang kita udah boleh pakai buku itu di lembar jawaban, nanti dikumpulin. Terus habis itu kan di buku progress itu selama lo ngerjain lo juga harus nulis penjelasan kenapa lo jawab itu A B C D bla bla bla, kenapa bla 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 gitu-gitu. Dan habis itu nanti di rankingin lagi nilai lo setelah lo melakukan TO kedua istilahnya, TO kedua dari yang boleh lihat buku itu. Terus baru nanti dibahas sama guru lo.
kenapa jawaban ini ke jawabannya itu gitu deh. Dan biasanya sih itu kalau gimana ya, gue nggak tahu sih, ini yang gue rasain aja. Kalau lo masuk lembar pertama itu tuh rasanya enak banget, ngerti gak sih lembar pertama? Jadi Lembar pertama apa nih, Teo? iya, lembar pertama TO, pengumuman TO. Kalau masuk lembar pertama tuh kayak Oh, Oh, pride lo ranking tinggi pertama banget. gitu lah ya. Gak harus ranking halaman pertama sih, yang pertama penting gitu ya. halaman pertama. Iya, iya. Mungkin karena pressure juga sih menurut gue dari gurunya, kalau misalkan lo lembar kedua tuh kayak ya gitu deh, kayak gitu deh. Tapi Ya, gue suka oke sih. lah gitu kan ya. Iya betul. Dan ya pokoknya so far kayak gitu sih. Oh alah. Kedengaran bagus sih, personal opinion. Kedengaran bagus sih, kayak lebih Iya, disiplin emang bagus gitu nggak aja. sih? Gue Bagus sih banget sih dengarnya. kalau kata gue. Menurut gue, tapi bisa aja sih ada orang yang nggak suka Iya. disiplin gitu. Ada orang yang lebih suka. Lebih Iya. suka diangkul. Chill. Iya, iya. Oh gitu, keren juga. Gua nggak pernah loh kayak ngomongin soal bimbel-bimbel gini. Maksudnya nanya soal bimbel gini ke teman-teman gue baru sekarang aja. Jadi kayak oh ternyata kayak gitu juga. Disiplin juga Bimbel ya gue. kumon doang ya soalnya. Gue banyak sebenarnya. Gue tuh pas kecil. Jadi gini nih. Oke, jadi gue ceritanya. Gue kan les dari kecil tuh kumon sama bahasa Inggris kan. Tapi itu gue selesainya, gue tuh target selesai les semua itu pas SMA. Jadi SMA gue nggak les sama sekali, kayak karena gue capek. Soalnya bimbel tuh sore kan ya, Iya, Iya. Gue iya. malam. jam 5 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 9. Soalnya gue denger ada orang yang pulang jam Ada, 9 ada. malam. Gue nggak tahu sih. Itu gue. Oh itu lu. Itu gue. Oke. Iya, jadi gue tuh di SMA gue nggak ngambil bimbel, les. Gue cuma ngambil satu les, yaitu les piano. Dan itu kayak ya refreshing gue lah setiap hari Jumat. Jadi kalau di SMA gue adalah orang yang biasa dibilang tenggo. Jadi gue orang yang iya, tenggo. bener Jadi banget. jadi tenggo itu kayak teng itu maksudnya kayak suara bel pulang. Ya go itu kayak cabut, pergi aja dari kelas. Iya, gue orang kayak gitu. Jadi kayak kan SMA pulang jam berapa sih? Jam 4 ya? 4 jam 5 sih, gue lupa. Jam Atau setengah 5? setengah 4 nggak sih? 4. Setengah 4. Setengah 4. Setengah 4. Kok gue ingetnya lebih sore ya? Kalau jam 5 gue udah telat les soalnya. Oh, oke. Ya udah, pokoknya sekitar segitulah sebelum jam 5 pokoknya. Iya, jadi kayak bel bunyi, gue langsung pesen Gojek, gue langsung cabut. Karena gue tiba-tiba orang kayak gitu. Kayak karena gue nggak les sama sekali. Jadi gue harus memanfaatkan waktu yang ada setelah jam sekolah tuh untuk belajar. Tapi gimana ya? Kan salah satu alasan lain gue nggak bimbel tuh karena capek dan rumah gue jauh dari Semansa kan. Dari SMA gue maksudnya. Sorry. SMA Iya, kita, dari SMA. kita. Iya, dari SMA kita. Itu kayak ya naik Gojek 30 menit, kalau naik angkot bisa sejam kali karena macetnya di perempatan, di perlimaan, atau lah pokoknya ada banyak titik poin yang harus gue lewatin untuk ke rumah. Dan itu banyak banget. Ya itu salah satu alasan gue nggak mau bimbel, karena jauh, capek, dan buang-buang waktu di jalan. Menurut gue gitu. Karena gue tuh orang yang bener-bener menghargai waktu banget. Jadi kayak gue nyampe rumah, gue langsung mandi, ganti baju, dan gue langsung duduk di meja belajar untuk belajar. Pokoknya gue belajar untuk besok, kayak materi besok, sama apa yang udah dipelajarin di hari itu. Kayak misalnya ada rangkuman, bukan rangkuman, kayak ada catatan berantakan gitu, gue tulis lagi di selebaran gitu. Soalnya gue juga pernah bikin rangkuman, cuman karena gue tuh pengen bikin itu rapi gitu loh, jadi kayak kelamaan, jadinya kayak buang-buang waktu lagi. Gue buang-buang waktu lagi buat bikin rangkuman yang bagus. Akhirnya gue kayak ya udahlah, gue kayak catet hal-hal yang nggak ada di buku paket, terus gue selipin di bagian buku paket yang lagi ngebahas topik itu, ngerti gak? Gue selipin ya gitu. Ya udah, itu sih kalau mau gue jelasin jadwal gue tiap hari itu. Pokoknya pulang nyampe rumah tuh bisa 5:30 atau jam 5. Itu gue mandi, terus gue sholat asar, terus gue belajar sampai jam 7, makan malam, terus gue belajar lagi
sampai waktunya tidur ya jam 10 atau jam berapa, habis itu gue santai. Dan itu sih, terus di weekend gue santai, gue nggak belajar soalnya gue setiap pulang sekolah gue udah belajar gitu. Pokoknya gue nyeimbangin waktu gue belajar sama waktu gue main, soalnya menurut gue tuh itu benar-benar important. Soalnya kalau gue penuhin belajar, ntar gue nggak ada kayak waktu buat gue istirahat, otak gue penuh atau apa. Kalau gue main terus ya lo tahu sendiri pasti bakal ya keteteran gitu Ya, kan ini ya. hasilnya main terus. Iya kan, jadi ya itu sih Kacau. itu sih jadwal gue sehari-hari selama di SMA. Ya pokoknya gitulah. Ini orang yang menguasai meta nih. Menguasai meta. Dia tahu meta, dia bener tahu nggak? meta. Yang dengerin podcast dengerin Wulan, karena Wulan tuh lu Apa? ranking 1 kan berkali-kali. Wait. Gila. Role model. Iya, role model kan. Ya lu role model di Semansa. Di Tapi SMA. Aduh, salah nyebut. Gokil. Sebuah meret ya, bukannya mau pamer sih. Ya gue seinget gue kelas 10 semester 1 gue ranking berapa ya, gue lupa, 3 atau 2 atau 4 gitu. Itu semester 1, semester 2 ranking 1. Kelas 11 semester 1 2 gue ranking 1 di kelas, bukan di angkatan. Kalau di angkatan susah kayaknya, banyak orang yang lebih ya begitu dari gue lah. Lebih apa? Lebih rajin, lebih Kirain lebih cekap. kaya. Oh ya, lebih kaya juga mungkin ada kali ya, Rick ya. Iya. Ya pokoknya Iya, lanjut. gitu. Saya tidak mau diserang, mohon maaf. Lanjut. Mohon maaf, Arik suka Apalagi lan. ya gitu deh. Pokoknya yang mau gue tekanin aja sih, gak boleh kecapean kalau buat gue. Soalnya dulu gue udah ngalamin les banyak banget kan. Dulu gue dari SD sampai SMP tuh gue les pulang sekolah sampai jam 9 malam. Itu sehari bisa 3 les, bisa kumon, abis kumon langsung piano, abis piano langsung bahasa Inggris dari jam 7 sampai jam 9. Ya itu gue capek. Dan gue pas UN SD, gue inget banget pas UN SD gue tuh lagi les bahasa Inggris juga dari jam 7 sampai jam 9. Itu waktu-waktu ya itu makanya gue waktu-waktu suram tapi nggak suram juga gitu loh. Gue ada banyak ketemu teman, soalnya teman-teman les gue dulu tuh ya ketemu lagi di SMA gitu akhirnya. Jadi kayak oh gue udah kenal lo duluan di les gitu kan ya gitu. Jadi gue minta sama gue, bun gue nggak buku gue bun kakak nggak mau bun kakak nggak mau les apa-apa pas SMA soalnya kayak capek lah, apalagi rumah jauh gitu kan. Jadi ya udah gue memanfaatkan waktu yang ada di rumah, plus ya gue kalau istirahat bisa di rumah nonton gitu selonjoran gitu, atau enggak kayak gangguin adik gue ya gitulah pokoknya. Siap kak. Oke. Jadi setelah penjelasan itu, output dari belajar kalian itu apa sih? Outputnya sesuai ekspektasi atau enggak? Kayak ya terus hikmahnya apa sih yang bisa, ya gue sih kalau lu pengen balik lagi ke waktu itu, apa yang lu pengen ubah, atau ya pelajaran yang bisa lu ambil lah dari bukan kelakuan lo sih, kayak pola yang lu ambil waktu itu. Kayak siapa dulu yang mau Siapa, Rik? Nah, Arik dulu deh. Arik gimana? Arik kan tadi yang jelasin duluan, Arik ya. Gantian dong kalau gitu. Ya udah Michelle deh. Aja. Ini topik ya Tuhan. Gue pokoknya sangat putaran belakang lah sama Michelle dulu makanya. Oke ya, gue ya kalau misalkan bilang soal output, kalau output gue bagi 2 ya. Kalau misalkan ngikutin jurusan gue di SMA, outputnya jelek banget. Gue jujur aja, output gue jelek banget sama di SMA. Kalau mau bicara output gue dari les fokus di soshum, jelek juga. Gimana ya? Aduh, gue takut nih bahas ini. Ini pembelaan gue ya. Jadi untuk angkatan kita tuh, angkatan pertama pakai UTBK, Dicoba ujian ya. tulis berbasis komputer, dan itu metodenya skor gitu. Oke, skor. Skornya, nah kalau misalkan
gue tidak akan memalu-malukan Inten kok. Inten tau. Hasil dari belajar gue di Inten fokus soshum itu kebetulan kemarin skor gue 610-an, pokoknya 610-an sekian. Itu kalau bisa dibilang lumayan Bagus. lah, lumayan Bagus, kan, ya lumayan untuk lah. sosum tuh bagus kan? Iya, 610-an. Cuman kalau misalkan kalian yang tahu background gue sekarang ngelihat gue sekarang di swasta mungkin agak bingung sih, kayak kalau 600, sumpah nih gue ada cerita. Gue waktu itu lagi diklat kegiatan di kampus, temen gue nanya skor UTBK gue berapa, 600. Gue bilang, gue jujur 630-an. Dan kata dia, kok lo masuk sini? Gue mungkin juga ngerti sih kalau misalkan orang-orang bingung kayak kenapa gue masuk sini, which leads to penyesalan gue. Kalau misalkan gue bisa ubah, ada 2 hal yang gue mau ubah di SMA. Yang pertama tadi Kelas gue 10. kelas 10 gue tidak akan mengikuti kata-kata orang Oh. tua gue. Gue akan mengikuti apa yang gue rasa gue minat gitu. Berarti Yang nggak kedua, mau masuk 10-2. bukan 10-2-nya Oh, nih. bukan 10-2, oh bukan. Bukan Ya, ya. 10-2-nya. salah. Aduh kacau banget lu Rick. Aduh Salah. Rick kacau Iya, banget anjir. jadi gue 10-2 dulu di SMA sama kayak Wulan. Iya. Yang gue nyeselin tuh bukan 10-2-nya, ingat ya Rick. Iya. Yang gue sesalin Ingat ya. adalah Iya. Gue becet. yang gue sesalin adalah memilih IPA, karena gue ngikutin orang tua gue dan mungkin gue terpengaruh sedikit sama stereotype anak IPA lebih gitu. Iya. Gue jujur aja, gue totally disagree sama poin itu. Dan hal kedua yang pengen gue ubah adalah yang tadi, gue akan bahas soal skor gue lagi. Andaikan gue lebih bijaksana, lebih berani buat ngambil jurusan, suatu jurusan. Jadi waktu itu gue nyari aman. Gue menganggap remeh suatu jurusan karena gue pikir nilai gue segini, kalau gue milih jurusan ini keterima gitu loh, walaupun itu bukan passion gue. Dan ternyata ya karmanya gue ya gue nggak keterima. Gue lupa kalau misalkan di jurusan itu kuotanya dikit banget, dan akhirnya sampai sekarang jadi pelajaran. Tapi ya mau gimana, gue nggak bisa nyesel. Dan kalau mau bilang buat pelajaran buat gue sih kayaknya nggak mungkin, kayak pelajaran buat orang lain. Jadi buat yang dengerin podcast ini, nanti pas kalian milih jurusan jangan ngeremehin jurusan lain. Mau lu jurusan SMA, mau jurusan kuliah, jangan remehin, kayak lu bisa kena karmanya gitu. Itu sih yang pengen gue sampein. Oke, lalu Arik bagaimana, saudara Arik? Asik. Gimana nih outputnya, terus hikmah atau apalah gitu yang lu Output. rasakan setelah proses itu? Output gue sih alhamdulillah banget ya. Output yang gue terima tuh jauh di luar ekspektasi di luar ekspektasi dan usaha yang udah gue usahain lah ibaratnya. Karena gue sangat ngerasa sampai hari gue UTBK, gue tuh nggak bisa ngerjain apa-apa. Bisa lah cuma dikit-dikit doang lah. Gue nggak bisa ngerjain apa-apa. Terus kayak gue cuma ngaba-ngaba soal doang anjing ibaratnya lah. Maksudnya untuk kan kita dulu untuk UTBK yang angkatan gue kan kayak masih ada soal fisika, kimia, biologi, sama matematika IPA lah ya. Nah itu kan menurut gue tuh itu sulit untuk dikuasai semuanya kan. Nah jadi kayak gue nggak bisa menguasai semuanya. Terus kayak misalnya gue ingin menguasai satu bidang nih, entah bidang lain tuh malah nggak kepegang gitu. Terus kayak gue kepikiran bidang lain. Nah gue juga akhirnya malah nggak ada satu bidang pun yang gue kuasain lah ibaratnya. Nah tetapi makanya berapa jam sebelum ujian UTBK, abang gua kan juga pengen UTBK lagi. Nah dia lesnya tuh di tempat les nggak terkenal, tapi yang ngajar tuh bukan gue tapi joki ujian. Oh serius? Serius? Terus? Nah, terus kayak gue dikasih tahu tips and triknya.
Tips and Gimana trick tuh? aja. Baru kasih tahu. Udah bodo amat lah, kan bukan gue yang Nah. sana. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau ujian katanya ada beberapa tipe soal. Katanya ada kayak ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama jawabannya A, B, tingkatan kedua jawabannya C, D, tingkatan ketiga E jawabannya. Gitu. Kata dia ya. Kan ini kata-kata salah joki ujian. Nah, terus Oke. nah, berarti tugas gue cuma eh kayak gue mesti bisa ngebagi yang mana ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Maksudnya tingkat 1, 2, 3 apa nih? Tingkat kesulitan. Oh, oke. Nah terus dia juga nggak kasih tips. Kebanyakan anak itu kayak kan nih, jadi menurut gua sistem UTBK tuh agak konyol. Jadi kayak kita disuruh ngerjain berapa sih, 15 soal dalam waktu 20 menit. Iya. Itu ada soal tuh kayak kalau lu ngebahas di tempat les, ada soal tuh dibahas 5 menit. Jadi kayak sebenarnya tuh agak nggak mungkin gitu buat kita ngerjain secara cepet banget kan. Nah jadinya dia tuh ngasih tahu kayak daripada ntar lu kosong, mending 2 menit pertama lu jawab semuanya C. Hah? Iya. Nah, jadi kayak terus lu kembali ke nomor 1. Ntar lu kira-kira ini tingkat mana ya? Tingkat 1, 2, atau 3. Mm-mm. Nah, Ini antik. ya makanya. Nah, terus kayak ya udah ya gue kan kayak gue tuh sedikit percaya dan tidak percaya dong, soalnya itu kan dia akhir-akhir kan. Nah, gue akhirnya yang bisa gue kerjain, yang gue nggak bisa gue pakai cara itu. Ini tingkat mana ya? Lu Nah. ngeraba-raba itu tingkatannya tuh gimana, Rik? Kayak menurut gue tuh ngerasa gue tahu semua tapi gue nggak bisa. Jadi kayak gue tuh tahu kayak ini soal ini dia masuknya ke rumus yang agak susah, agak masuk rumus advance lah, tapi gue tuh lupa rumusnya apa. Kan kalau ya ibaratnya kalau sebuah rumus tuh kayak ini rumusnya, nanti kalau rumus ini diturunin bisa menghasilkan rumus lain, iya kan? Iya. Nah, jadi kalau dia cuma butuh rumus ini, berarti ini soal tingkat 1. Butuh rumus ini, dia tingkat 2. Ini tingkat 3, gitu gua. Nah, Oh, terus. gitu. Nah, Gue nggak pakai rumus, gue nggak paham. ya, nah gitulah. Terus kayak Beda sih. ya udahlah, gue bodo amat lah ya. Gue kayak ya udah gue coba-coba set. Nah, di bidang yang sangat amat tidak gue kuasai, fisika, nilai gue 800. Buset, tunggu, 800 kan tinggi banget ya? Tinggi banget, Kayak tinggi banget. Gila loh, wah, gila. anjing. Kayak wah. Buat yang belum tahu, batasan tuh 880 bukan sih? Ya, segituan lah. Segituan. Hampir Jadi sempurna, Arik, gila loh. Arik hampir sempurna. Wah, gila sih. Gua Kacau. 800. Set. Nah, sedangkan kan ada 4 ya, kayak 4 eksa kan ya. Fisika, biologi, kimia, Kimia. MTK ya, MTK IPA. Nah, yang paling gua mending ngerjainnya itu kimia. Kimia gua paling kecil 400. Gila itu. Berarti trik-triknya tanda kutip berhasil kali. Berhasil di tadi. gua, tapi di abang gua gak berhasil. Abang gua nggak terlalu bagus. Oh. Waduh. Mungkin itu lagi rezeki lo kali ya. Iya. Kenapa, Cele? Oh. Tapi jujur gue juga jawab C yang gue nggak bisa pas kemarin UTBK, dan MTK gue 772. Wow. Berarti bener sih itu, kayaknya ya jago sih yang ngajarin trik itu, kayaknya bener. Itu Gue nemu jawab di C mana? semua soalnya. Nah, Gila. Itu nemu di mana lo orang kayak gitu? nggak tahu pokoknya abang gua tiba-tiba les kayak gua kayak dikasih tahu, gini nih lu kalau mau jawab gini aja, ntar kalau nggak tahu ya udahlah gua nggak tahu. Gua ikutin. Gue liat hasil nih kan, hasil tuh 2 minggu setelahnya kan ya, gue tuh dengan posisi kayak anjing, mata pelajaran gue belum pada bisa, kayak gue tuh udah di sisi ngedown banget, kayak anjing nih mah kayaknya gue ulang tahun depan, anjing nih mah kayaknya gue PTS kali ya, PTS. Terus kayak
Tiba-tiba 2 minggu kemudian hasil 650 gua tanya 656, terus kayak udahlah anjing, lea gua langsung. Gila. Tapi ya ini sih bukan, ini bukan ilmu pasti ya kalau menurut gua, tapi kayak Iya. mungkin pelajaran yang bisa gua ambil ya, kayak ini sih kayak menurut gua rezeki itu emang udah diatur kalau menurut gua ya. Jadi kayak apa ya, setiap rezeki itu udah diatur. Nah, kalau lu dapetnya tidak memuaskan, itu menurut gue itu tuh sebuah cobaan buat lu. Nah, pasti di setiap cobaan itu ada pelajaran yang bisa lu ambil. Betul, Rick. Gue selalu ngerasa gitu kan. Jadi kayak pasti Betul. ada poin positif yang emang, oh ini berarti emang gue tuh ditakdirnya gini jalan gue emang mesti ngejalanin aja. Lu nggak boleh nyalain diri lu sendiri, lu nggak boleh nyalain orang tua, nyalain apa. Lu tuh kayak lu mesti bersyukur lah ibaratnya. Tapi ya gitu, pokoknya emang udah rezeki aja, percuma lu usaha. Nggak Nggak gitu. Ya, Enggak gitu ya, salah ya. Kayak gitu. Usaha dulu, nanti baru tahu hasilnya gimana gitu. Iya, gitulah. Oke, gue tahu nih kalian udah nyebutin sebelumnya gimana. Tapi tips and trick kalau seputar apa sih sekarang UTBK disebutnya SBM, masih SBM nggak sih? Masih SBM. Oke, tips and trick dalam seputar SBM, SNM, UN atau ujian sekolah gitu loh. Apa sih yang perlu disiapin? Atau kalau misalnya lagi strategi milih jurusan tuh gimana sih tips and tricknya kalian tuh? Gue tahu udah disebutin sebelumnya, cuman kayak mungkin lebih dijelasin lagi kayak terkhusus untuk ya mungkin milih jurusan atau apa yang perlu disiapin bener-bener gitu. Siapa nih? Siapa, Rick? Michelle? Gua. Arik. Oke, Arik. Bukan tips and trick yang tadi ya, maksudnya Iya, yang bukan. kayak Iya, tahu gua. Jadi, tapi tadi unik banget sih. Sumpah gue baru dengar kayak gitu. hebat Iya. kan gua. Hebat Emang banget. pengalaman tuh asik ya, gua pengalaman gitu. Gila, pengalaman unik banget tuh. Udah gitu dapat aja lagi. Udah lanjut. Oke. Iya. Gimana tuh, Rik? Tips and trick milih jurusan dulu gimana deh? Oh, Kayak milih jurusan ya, pokoknya seputar ini ya. Pertama ya oke lah buat milih jurusan. Kalau buat milih jurusan menurut gua, lu itu mesti cari jurusan yang kira-kira lu seneng gitu. Lu seneng ngejalaninnya tanpa ada paksaan. Kayak lu bisa all out di situ. Ini kayak lu tuh entar pas udah masuk kayak aduh nyesel milih jurusan ini. Lu tuh jangan sampai ada kata-kata gitu yang keluar dari mulut lu. Nah, itu tuh kayak jadi tuh kayak ya lu kalau emang udah terpaku di satu jurusan nih, ya kalau nggak satu dua lah. Nah, lu tuh kalau bisa lu di jurusan itu aja. Jangan lu malah kayak misal lu kayak jangan lu menjadi soal oportunis. Misalnya ada kesempatan di SMA lu yang SMA-nya tuh bagus di Depok. Nah, dia tuh untuk masuk PPKB itu gampang gitu ya. Lu tuh jangan jadi oportunis gitu. Misalnya ada slot PPKB yang bisa lu fill. Terus lu kayak, wah, gua kan pengennya teknik, tapi gua ambil aja lah biologi. Kan enggak gitu, goblok. Gua kasih tahu aja enggak gitu. Lu kalau salah. Enggak. Kalau lu masuk ke biologi, lu ntar kepaksa sendiri, lu capek hati sendiri. Lu ntar kayak kuliah 4 tahun lu sia-sia kalau ntar lu malah ujung-ujungnya lu kerja di bank. Kan bego lu kerja di bank malah enggak sesuai lu masuk biologi kerja di bank. Oke, jadi aneh lah. Enggak, pokoknya jangan gitu, Bos. Aduh, sorry, gue gak kuat ketawa. Sumpah, coba anjir. Sumpah gue enggak menantikan lo jangan gitu, goblok. Ya, saya enggak. Tapi ya sih, maksudnya ya kalau dialusin dikit ya intinya kayak milih sesuai apa yang lu nyaman kan, jangan kayak gimana sih? Mungkin tapi ujung-ujungnya lu sendiri yang nyesel. Iya, Gitu kan, kalau jangan udah gitu milih lah. Lu jadi orang boleh bego, tapi jangan bego-bego banget lah. Tolong. Hidup lu masalahnya, Bos. Ya kan Iya ngomongin sih. masa depan. Ya nggak sih? Iya, Iya masa kan depan. nyangkut.
Iya, kalau lu nggak nyaman di kuliah, nanti ya lu bingung lagi ke depannya gimana kan gitu. Kalau kuliah. Apalagi lu PPKB kan kalau PPKB kan nggak boleh naik bakas tuh. Kasihan di lu nyantai bayar mahal-mahal, kuliah setengah hati ya. Terus menurut gue yang kalau buat tips buat UTBK ujian gitu gitulah yang penting tuh mental anjing. Gimana tuh? Nggak usah ngegas. Ada anjing. Oh iya, benar ya, salah, salah. Ya, yang penting Semangat itu banget mental, sih yang Arik penting ya. itu mental. Kayak kalau menurut gua ada orang yang mental kalau dia gagal dia langsung ngedown banget. Ada sih Kayak emang. misalnya dia tuh kayak ada sepupu gua pokoknya gitu kayak dia tuh setiap ujian nilainya selalu 90, 191. Terus kalau tiba-tiba dia dapat 60 kan langsung langsung jadi tai tuh orang. Beda kan sama gua yang kalau emang ujian dapetnya 20, 30 SMA. Tiba-tiba IPK dapet 800. aduh kan jadi kayak mental kita udah siap banget. Kita tuh kayak ya udahlah kita tuh udah lagi cara nikmatin hidup gitu. Jadi tuh kayak kegagalan lu yang pertama itu bukan akhir dari hidup lu, Bos. Betul. Setuju, Eh, setuju. lu Setuju tuh kan, kayak setuju. jadi kayak ya masih banyak jalan lah menuju Roma kan kalau katanya. Jadi kayak udah kalau lu di situ gagal, coba cari lain. Terus ya sama yang terakhir ya kalau buat belajar ya kayak yang tadi gue bilang lah. Maksudnya eh apa Ikutin bukan yang gue cara. bilang pas ujian ya, ya tapi yang cara belajar yang meta, bukan yang tingkat-tingkatan mah nggak guna itu sebenarnya. Iya, jangan rely on apa Jangan bela. tips and trick yang cerdik itu. Kecuali lu gua bisa berarti. Soalnya lu hoki ya, lu hokinya kayak si Arik bisa kali. Bisa. Ya pokoknya ya lu mesti cari metal belajar lah. Kayak kalau bisa sebelum kelas 12 ya, lu tuh coba-coba cara belajar entah itu belajar kelompok, belajar sendiri. Pokoknya lu cari yang paling enak kalau udah nemu baru baru lu bisa bisa terus progres. Terus soalnya juga nemuin meta itu penting pas di kuliah juga nggak sih? Iya betul. Iya kan? Iya. Ya itu sih Tapi tips itu dari gua. ya. Kalau Apa? Michelle gimana? Apa yang mau ditambahin? Oh, milih jurusan ya. Cara gue milih Iya. jurusan agak aneh loh. Agak aneh. Gimana tuh? Jadi, gue tuh orientasi gue mau kerja di mana. Jadi bukan Oke. pilih jurusan. Jadi gue langsung mikir gue mau kerja yang kayak gimana, kayak apa, dan tempatnya di mana. Gue nyesuaiin sama soft skill gue yang gue punya. Oke. For example, let's say gue punya mana ya, soft skill yang gue paling bagus kayak komunikasi kan. Ya, Karena gue mikir gitu. kelihatan. Terus habis itu yang gue pikirin kedua, passion gue apa? Gue di humanity gitu loh. Iya. Gue tertarik banget sama topik tentang HAM dan lain-lain. Kira-kira Iya. apa nih? Gue ngelihat dari soft skill dan passion gue itu tuh cocoknya kerjanya di bidang apa ya, bagian apa ya. Gue mikirnya bukan jurusan, jadi langsung kayak oh ini kira-kira gue ditempatkan di masyarakat cocoknya di mana. Dan waktu itu gue udah nentuin dari gue SMA, gue udah nentuin gue pengen kerja di antara Kementerian Sosial, kalau nggak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Please kalau ada yang dengerin, jadiin aku intern dong. Kali aja kan ada yang dengerin terus tertarik ya. Dan Boleh tuh. karena aku bener-bener passionate, sumpah nggak bohong. Ya benar kok, gak bohong. Dari situ tuh gue ngelakuin research gitu loh, di sana dibutuhinnya jurusan apa ya. Waktu itu gue cari dibutuhin di divisi yang gue pengen tuh ada hukum, psikologi, sama kesejahteraan sosial. Nah di situ gue nentuin kira-kira dari 3 jurusan ini mana yang yang prospek kerjanya lebih luas gitu loh. Sebenarnya semua jurusan prospek kerjanya luas menurut gue. Kira-kira yang bisa gue kuasain yang mana nih, yang ngasih gue benefit lebih banyak kalau untuk diri gue apa. Dan di situ gue memutuskan 2, hukum sama kesejahteraan sosial, karena sebenarnya gue nggak boleh masuk psikologi sama keluarga gue nggak tahu kenapa.
Dan Oke. cara gue milih sih gitu, orientasi gue bukan ke jurusan, tapi gue mencocokkan potensi di dalam diri gue dengan nanti dunia karir gimana, nanti di dunia karir dibutuhin apa, baru gue sesuaiin jurusan gue. Terus habis itu kalau misalkan tips SBM, menurut gue bener sih kata Tarik, siapin mental. Karena habis SBM lo kan mandiri ya, kalau misalkan mental lu nggak siap gagal, dari misal amit-amit deh SBM lo gagal nggak terlalu bagus, nanti pas mandiri lo bakal kesusahan gitu karena lo udah tersibuk ngedown dari habis SBM. Hmm. Bener kan? Dan ya gitu sih. Oh, habis itu yang mau undangan dari sekarang, dari kelas 10, lu masih kelas 11, menurut gue masih bisa diperbaikin. Kenceng-kencengin deh belajar kalau emang lu mau ngincer undangan atau mengincer PPKB. Tapi Jangan lagi-lagi ya PPKB, jangan. Lanjut. aduh, tapi lagi-lagi ikut dengerin juga kata Arik, jangan menjadikan apa ya, lo PPKB relain ninggalin mimpi lo cuma Ninggalin mimpi lo, gara-gara ya. dia mau universitas gitu loh. Iya. Pokoknya yang penting usaha. Kalau misalkan lo ngincer undangan SNM, undangan atau SNM, PPKB, kelas internasional yang apa sih, talent scouting ya, itu sebisa mungkin dari sekarang. Dan kalau misalkan kayak lo yang mau masuk kelas internasional di Universitas Negeri Indonesia, gue saranin ya udah ambil les TOEFL dari sekarang, les IELTS, Ya, yang penting adalah IELTS gitu. IELTS kan, atau nggak apa sih, sorry, yang TOEIC? academic English, gue lupa sih. Oh enggak, kalau TOEIC kan buat kerja bukannya? Oh, gua nggak tahu. Oke, Gue lanjut. agak lupa. Ya intinya lo prepare, lo cari requirements, kan sekarang udah ada internet ya, lo cari tahu apa yang dibutuhin untuk Iya. masuk jalan itu. Ya kalau SBM, benar kata Arik, cari apa ya, cari metode belajar yang tepat buat diri lo. Pakai Terus metode. habis itu, oh, Lanjut. gue mau Gue meta ingetin bahasa gue. kalau Meta. iya meta. Kalau gue mau ingetin aja, kalau misalkan lo punya privilege buat akses pendidikan lewat les online lah, les offline, please gunain dengan baik, Tahu, jangan disia-siain. Iya, Jangan karena bolos. gak semua orang seberuntung lo gitu loh, gak semua bisa akses itu semua. Jadi please banget digunain baik-baik. Gue soalnya nyesel karena dulu gue les yang kelas 10. Kalau gue pergunain baik-baik, kan bisa aja gue bisa maintain nilai gue di IPA gitu deh. Kalau gue sih itu. Gitu. Entah, sama gue ada atau lagi. Kuat-kuatin doa kan, jangan iya, lupa lu kan dikasih kehidupan sama Tuhan Yang Maha Esa. betul. Jadi kayak lu jangan lupa bersyukur atau dengan apa yang telah ada untuk lu. Gila, wise banget gue, wise. Tepuk tangan untuk Ari kawan. Tepuk tangan deh, tepuk tangan buat Aring pro. Tapi bener sih, aspek spiritualitas harus tetap jalan. Iya, walaupun gue Iya. nggak jalan-jalan ya, jadi tapi kayak gue masih ingat lah. Ya udah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bismillah juga, bismillah. Iya, Kalau bismillah. kalau lo gimana Lan? Lo kan kasus spesial. Iya kan, beda kasus nih. Iya. Oke, jadi ya benar kata mereka, gue kasus spesial. Jadi gue SMA cuma 2 tahun nih. Kenapa tuh? keren. Kok bisa SMA 2 tahun dan sekarang gue udah kuliah? Jadi gini ceritanya. Eits, potong dulu. Penasaran kan lanjutannya gimana? Makanya tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami @obakupodcast untuk segala update mengenai aktivitas kami atau pengumuman kapan episode selanjutnya rilis. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe Spotify dan YouTube channel kami. Linknya juga ada di Instagram bio. Nah, kalau kalian ada kritik dan saran topik yang ingin kami bahas, kalian bisa email ke podcastobaku@gmail.com atau kirim DM aja ke Instagram kita. Nah, kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!